Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Erna Andriani, dengan NIM 2108056016. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan senilai ya, teman-teman. Perbandingan sering kita sebut dengan rasio. Perbandingan ini sering digunakan untuk membandingkan besaran suatu objek dengan objek lainnya. Perbandingan juga dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, pecahan. Contohnya 3/4. Yang kedua, bilangan yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Contohnya 1/3. Yang ketiga, bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Contohnya 9/13. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih variabel di mana jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga akan bertambah, atau jika variabel berkurang, maka variabel lainnya juga akan berkurang, seperti itu ya. Nah, contoh perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari antara lain perbandingan antara waktu tempuh dan jarak tempuh. Kedua, ada perbandingan antara harga barang dan jumlah barang yang dibeli. Kemudian ada perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu simpanannya, perbandingan antara jumlah makanan dan orang yang menghabiskan makanan tersebut, perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang dikeluarkan, dan lain-lain. Syarat perbandingan senilai yang pertama yaitu nilai perbandingan tetap jika suku-suku dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya, A dan B merupakan suku muka, C dan D merupakan suku belakang, A dan D merupakan suku tepi, sedangkan B dan C merupakan suku tengah ya. Pertama, A dibagi dengan B sama dengan C dibagi dengan D. Maka A dikali X per B kali X sama dengan C per X, di mana X itu tidak sama dengan 0. Yang kedua, A per B sama dengan C P per DP, di mana P itu tidak sama dengan 0. Yang ketiga, AY per BY sama dengan C per D, di mana Y tidak sama dengan 0. Kemudian M juga sama ya, yang keempat. Langsung. Yang kedua, hasil perkalian antara suku tepi dengan suku tepi lainnya sama dengan hasil perkalian dari suku tengah dengan suku tengah lainnya. Agar tidak bingung, kita langsung ke contohnya, yaitu A per B sama dengan C per D. Maka A dikali dengan D sama dengan B dikali dengan C. Jadi ini perkalian silang ya teman-teman. Oke, next. Yang ketiga, jika kedua suku muka dipertukarkan, maka suku belakang harus dipertukarkan juga. Contohnya, A per B sama dengan C per D. Menjadi B per A sama dengan D per C. Jadi ini dibalik, maka
yang ini juga harus dibalik ya. Jadi tidak boleh salah satunya aja yang dibalik. Oke, next. Yang keempat, jumlah atau selisih dari suku muka dibandingkan jumlah atau selisih dari suku belakang sama dengan perbandingan suku-suku yang selata. Rumus perbandingan senilai ini. Nilai awal atau kita simbolkan dengan A dan B. Nilai akhir kita simbolkan dengan C dan D. Nah, apa hubungan perbandingan senilai di atas? Nah, hubungannya adalah jika A per B ini sama dengan C per D. Nilai di atas ini sama dengan A dikali D sama dengan C dikali dengan B, atau B dikali dengan C, itu sama saja ya teman-teman. Next, contoh soal yang pertama. Diketahui harga 2 buah melon adalah 12.000. Harga 5 buah melon itu berapa? Kita masuk ke penjelasan. Diketahui 2 buah melon itu 12.000. Jika 5 ya. Nah, ini bisa dikerjakan dengan cara perkalian silang ya. Berarti 2 ini dikali dengan ini kita sebut dengan apa ya? Kita ganti dengan kalau 5 ini dikali dengan 12. Oke, jadi 2A sama dengan 5 kali 12.000. 2A sama dengan 5 dikali 12.000 itu 60.000. Di A itu 60.000 dibagi 2 sama dengan berapa? 30.000. Jadi kesimpulannya adalah harga 5 buah melon itu ada 30.000 gitu. Oke, kita punya ke soal yang kedua. Contoh 2. Sebuah mobil Avanza dapat menempuh jarak 170 km dengan bahan bakar 15 liter bensin. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 420 km? Yang diketahui itu ada 170 jaraknya 170 dan bakarnya 15 liter. Kemudian jika jaraknya 420 itu butuh berapa liter gitu. Kita dengan B yang besar. Ini sama dengan yang tadi dengan cara dikali silang. 170 B sama dengan 15 dikali 420. 170 B sama dengan 420 dikali 15 itu 6.500 Oke. Jadi B itu
6.300 dibagi 170. Hasilnya 37,0588. Kita sederhanakan menjadi 37,06. Ini untuk tugasnya saya sudah mengupload tugasnya itu di Classroom, jadi bisa kalian buka tugasnya dan kalian kerjakan. Deadline-nya itu 1 minggu ya, jadi minggu depan harus sudah mengumpulkan semuanya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.